Hi guys, welcome back to DDFR channel. Happy watching. Saat jadi kepala SMK berprestasi juara 1 tingkat provinsi tahun 2016. Dan presentasi ini saya presentasikan di tingkat nasional. 5 presenter terbaik saat itu. Ini kondisi sekolahnya Bapak Ibu, ini kondisi anak-anak. Pembelajaran dimulai jam 8. Foto ini saya ambil, saya mau bercita-cita mengubah sekolah itu. Bapak Ibu yang ini guru merokok. Permendikbud 65 tahun 2015, lingkungan sekolah itu tidak ada ruangan khusus merokok. Makanya tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Apalagi Bapak Ibu guru yang kepala sekolah, guru merokok, kemudian menegur anak-anak yang merokok. Itu keliru. Tuturi Handayani memberi teladan. Anak-anak ini kita didik mereka melihat apa yang kelihatan. Ini. Jadi Bapak Ibu yang merokok jangan. Saya larang guru saya tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Dan 5 orang berhenti merokok. Tidak boleh ada yang merokok dalam sekolah. Ini tantangan. Kenapa? Saya memimpin 31 tahun 4D pertama itu ada di sekolah saya. Ini bukan menyombongkan diri, bukan. Tapi mau memotivasi kita semua untuk kita maju. Nah ini Bapak Ibu, anak-anak seperti ini. Ini lingkungan. Yang ujung bawah itu ruang kepala sekolah yang berlubang ini. Ini depannya Bapak Ibu. Kondisinya seperti itu. Ini di November 2014. Ini gedung-gedungnya seperti ini. Jadi banyak yang mengeluh Bapak Ibu di grup dengan bantuan DAG. Bapak Ibu berterima kasihlah karena bantuan ini sudah dapat. Banyak sekali. Sekarang proposal ini sudah direkap. Hampir-hampir yang rekap itu kewalahan. Tidak tahu apakah nanti bisa dapat atau tidak. Bapak Ibu yang ada di dalam sini bersyukur. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah dapatkan tahun ini. Nah Bapak Ibu ini kondisi saya waktu itu. Kalau ruang kepala sekolahnya seperti ini Bapak Ibu, yang bawah ini, yang ini, yang bawah sana, maka Bapak Ibu jangan bayangkan lagi yang kelas-kelas. Itu. Ini program, beberapa program yang saya untuk perwajahan sekolah. Ini saya mulai dari hari pertama saya masuk. Ini saya cerita, biar banyak cerita, biar banyak terinspirasi. Uang di kas ada 30 juta, gaji guru 7 bulan belum dibayar, utang ada 410 juta. Hari pertama saya menjabat, hari pertama itu saya turunkan eksavator di sekolah. Yang dibuat adalah membuat cek dam, embung, kalau Bapak Ibu ke sana, buka jalan. Ada tuntutan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Bapak Ibu lah manajer. Bapak Ibu satu orang satu pohon. Saya tanda tangan rapor di pohon untuk mengubah lingkungan itu. Tidak butuh anggaran. Banyak orang berpikir bahwa untuk mengubah sesuatu itu butuh anggaran. Makanya banyak pengeluhan-pengeluhan. Tidak perlu itu Bapak Ibu. Kenapa perwajahan ini penting di program saya yang pertama nih Bapak Ibu?
Bapak Ibu lihat hotel ini bagus. Lihatnya dari apa? Fisiknya. Yang kelihatan. Mau tahu itu sekolah itu bagus, lihat dari fisiknya. Orang masuk dalam sekolah, dia sudah tahu bahwa suasana sekolah ini jadi taman belajar. Bapak pendidikan kita bikin sekolah yang pertama namanya apa Bapak Ibu? Taman siswa. Kenapa? Supaya orang itu nyaman, siswa itu nyaman belajar. Survei membuktikan bahwa anak-anak belajar di lingkungan yang tepat meningkat kompetensi. Nah, Bapak Ibu ini tanggung jawab bersama. Makanya program yang pertama di sini Bapak Ibu adalah Green, Clean, dan Safety School. Bersih itu wajib. Masa di dalam satu kelas yang diisi 36 orang tidak bersih, lebih bersih daripada rumah yang diisi oleh 4 orang. Berarti ada yang salah dengan sistem pembelajaran kita di kelas. Bapak Ibu yang SMK, kita ini SMK semua, ya. Jangan hanya fokus pada hard skill saja. Kenapa? Karena anak-anak itu banyak dipecah bukan pada hard skillnya, kompetensi hard skillnya bukan, tapi pada soft skillnya. Bagaimana karakternya, bagaimana disiplinnya. Nah, disiplin karakter itu dibudayakan. Bapak Ibu yang di Belo, sekarang kalau pesta nikah harus dansa. Apakah itu budaya kita? Tidak. Itu budaya Barat. Tapi kenapa sudah jadi budaya saat ini? Karena dicoba, karena dipaksa, karena jadi kebiasaan, maka jadi budaya. Budaya bersih itu dilatih di sekolah, dan itu tidak bisa ada dalam satu hari. Tidak ada. Bapak Ibu, saya bicara dengan orang-orang hebat seprovinsi NTT yang menentukan masa depan kita NTT dari dunia vokasi ke depan. Bapak Ibu punya tanggung jawab moral yang sangat besar untuk mengubah generasi ini. Ingat itu. Bapak Ibu sudah disumpah, ya. Sudah disumpah untuk melaksanakan tugas itu. Saya hanya mengembalikan apa yang harus jadi tugas Bapak Ibu. Saya kecewa dengan beberapa sekolah yang hanya kebersihan saja. Ini sulit dilakukan. Bapak Ibu sudah lihat di grup. Itu bukan pencitraan, bukan. Itu gaya saya, gaya hidup saya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, pencitraan ini penting supaya sekolah animonya meningkat. Ini sudah saya buktikan. Perbaiki wajah sekolah. Orang tidak tahu di belakang itu Anda pakai metode pembelajaran apa, pakai kurikulum apa, pakai strategi pembelajaran apa. Dia tidak pusing itu, dia tidak tahu di sana di dalam kelas itu. Yang dia lihat dalam pertama fisik sekolah, bersih tidak, disiplin tidak. Siapa bilang SMA mercusuar itu bagus di tahun pertama? Kalau kita orang pendidikan yang mengerti bahwa ukuran kualitas itu pada ukuran kualitas siswa kita. Kalau SMK, anak-anak kita berapa yang bekerja, berapa yang wirausaha, berapa yang melanjutkan. Itu ukuran kualitas. Ukuran kualitas bukan pada gedung, bukan pada sarana prasarana. Itu hanya penunjang saja, tapi ukuran kualitas sebenarnya itu pada akhirnya, outputnya. Nah, Bapak Ibu, tetapi hal-hal yang saya sampaikan itu adalah merupakan pencitraan. Kita yang laki-laki kalau lihat istri, awalnya pasti lihat mukanya. Itu kecenderungan manusia. Sekolah Bapak Ibu, mari dibangun image bahwa ini sekolah bagus, dimulai dari tampilan, dimulai dari kebersihan, dimulai dari disiplin yang dilihat. Maka saya tulis di sini green, sekolah hijau. Tiru saja, setiap anak punya satu pola. Kenapa ini kita kemarin Bapak Kadis ajak kepala sekolah, beberapa kepala sekolah itu studi tiru. Bapak Ibu, bagus. Yang penting adalah kita laksanakan. Meniru itu kalau ada hal yang baik, tiru itu. Saya senang dengan sekolah-sekolah yang bukan tidak pakai gaya seperti ini, tetapi sekolahnya rindang, bagus, bersih. Itu bagus. Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau saya ke sekolah Bapak Ibu tidak bersih, kita bersapu dulu baru bohong. Benar. Saya cuci WC Bapak Ibu, saya cuci WC sampai hari terakhir saya jadi kepala sekolah.
saya cuci WC. Saya tunjukkan ini. Saya cuci WC. Pilih sampah itu sudah gaya hidup saya. Setiap hari. Saya akan pimpin anak-anak yang terlambat daripada kita pukul dia. 15 menit itu dikasih hukuman terlambat. Kebersihan lingkungan sekolah, kebersihan area-area umum, Polres dan sekitarnya itu dibersihkan setiap hari. Bapak Ibu, kalau saya menipu ini, Bapak Ibu tanya sembarang saja anak SMK 2 sore, Bapak Ibu tanya sembarang seperti apa saya bekerja setiap hari dan konsisten, sekali lagi konsisten. Nah, Bapak Ibu, green, clean, safety school itu apa Bapak Ibu? Keamanan. Terjadi banyak penyerobotan lahan saat ini, apalagi sekolah-sekolah baru, karena kita tidak mengurus lingkungan kita dengan baik. Orang tua sudah menyerahkan lahan, kita tidak mengolahnya. Kita membiarkan sapi. Bapak Ibu kalau bilang, oh Pak, kami mau tanam tapi sapi, itu alasan klasik. Kita diberikan Tuhan kecerdasan untuk mengatasi masalah. Maka saya tidak mau ada alasan tentang sapi-sapi ada. Saya sudah pernah lalui itu Bapak Ibu. Saya sudah pernah lalui itu. Itu bukan alasan. Saya tidak pernah dapat bantuan pagar. Benar Bapak Ibu, saya tidak pernah dapat bantuan pagar. Tetapi pagar saya sampai hari terakhir saya jadi kepala sekolah sudah terpagar semua. Lokasinya 4 hektar, tapi pagarnya dibagi 2. Jadi kalau mau dipagar mungkin sekitar 8 hektar, semuanya tembok. Apakah ada dananya? Tidak. Dananya dari mana? Lebih kerja dakin Bapak Ibu. Jangan pikir makan sendiri Bapak Ibu. Saya harus ngomong terus ya, kita sendiri ya. Jangan pikir makan sendiri. Pasti ada lebih lah ya. Kerja dengan besi, ini saya langsung sambung dengan data. Kalau besinya harus SNI TP 280 misalkan, jangan pakai SNI misalkan besi 12 pakai 11,8, jangan seperti itu. Ini saya kasih juga untuk Bapak Ibu. Banyak terjadi kerusakan plafon anti itu yang namanya kritek. Pakai kalsibor. Rangkanya dibuatkan 60 kali 120. Bapak Ibu hemat ya. Hemat. Tetapi hemat itu nilainya sedikit, tapi membuat kualitas yang kita bangun itu tidak bagus. Kalau yang bagus kenapa tidak? Bapak Ibu, saya pernah dapat berulang kali. Plafonnya saya bikin begini, sekalipun saya minta konsultan gambar bikin seperti ini. Bapak Ibu temukan bukan hanya di satu ruangan, seperti ini. Bapak Ibu, jadi orang yang dikenal jabatan kepala sekolah itu kan singkat. Bikin sesuatu yang bikin Bapak Ibu dikenal. Kita dengan banyak kekurangan, tetapi beberapa kelebihan kita mari kita tingkatkan untuk bisa jadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan ini. Di safety bukan hanya pagar saja. Bukan hanya pagar saja Bapak Ibu, tapi sertifikasi tanah. Sertifikasi tanah ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Kalau bantuan pusat kita saat ini masih pakai hibah ya. Kita masih pakai hibah. Tapi kalau di pusat, hibah itu kita sama seperti mengemis di sana. Kenapa? Mereka tidak mau memberikan bantuan kalau di tanah yang tidak bersertifikasi. Maka saya sudah minta teman-teman di bidang untuk mereka sekolah-sekolah yang tidak ada sertifikatnya. Ada 2 langkah yang akan kita ambil. Yang pertama, sertifikasi dengan bantuan dana dari Badan Aset Daerah. Kemarin saya sudah bicara dengan Badan Aset, tetapi ini tergantung anggarannya. Nah, kalau Bapak Ibu, ini bisa diprogramkan melalui dana BOS. Saya sudah minta tim teknis dana BOS untuk kaji di mana posnya untuk sertifikasi tanah. Nanti
Dinas pendidikan akan memberikan, kalau sekolah negeri akan memberikan kuasa kepada Bapak Ibu kepala sekolah untuk mengurus tanah itu di pertanahan. Ini proses sertifikasi tanah. Nah Bapak Ibu, untuk masalah green dan sekolah aman ini jangan pakai waktu lama-lama. Kenapa? Soekarno bilang begini, berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Kenapa ratusan anak di dalam sekolah tidak terguncang-guncang di sekolah? Hanya masalah kebersihan. Ada yang salah ya Bapak Ibu, ada yang salah. Bapak Ibu belum jadi pemimpin yang menggerakkan. Harus jadi pemimpin yang menggerakkan. Menggerakkan semua orang. Bapak Ibu diberi kuasa oleh Tuhan, ingat Tuhan. Melalui SK Gubernur, bagi Bapak Ibu yang sekolah negeri, kemudian oleh yayasan untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Manajemen paling dasar itu adalah manajemen sarana prasarana. Kenapa? Pindahkan barang mati itu mudah, dia tidak akan protes. Yang sulit itu adalah menggerakkan orang. Pak, kamu bikin ini. Dia bilang iya, persen tadi lo pikir kan begitu. Nah ini harus dilakukan Bapak Ibu. Kita harus selesai dengan masalah kebersihan di 1 minggu. Kenapa pekerjaan 1 minggu dibawa berbulan-bulan? Bapak Ibu, wajah sekolah adalah wajah kepala sekolah. Kalau kepala sekolah, mohon maaf, lingkungannya jorok, ya Bapak Ibu terima sendiri. Ya. Betul. Saya jujur, saya tidak suka dan Bapak Ibu yang seperti itu saya tidak mau bicara dengan Bapak Ibu, tidak mau. Betul. Kemarin SMK 2 Kupang Barat saya telepon dia. Pak, kalau tidak perbaiki dalam 3 hari, saya datang potong ini rumput sendiri. Dia bilang, Bapak mau gini, tidak boleh Om, tidak boleh Om. Kenapa? Teman kita teman, saudara kita saudara, profesional dalam bekerja harus itu juga. Itu adalah prestasi. Mohon maaf, teguran lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Salah saya akan bilang salah. Bapak Ibu sekolah yang kotor, Bapak Ibu jujur, saya tidak mau bicara dengan Bapak Ibu. Saya tidak mau bicara. Kita pergi, kita bertofa dulu, ya. Kita basaku dulu, buat kita ngomong. Kenapa? Kita akan menghasilkan bupati dari anak-anak kita. Kalau dia jadi bupati yang tidak peduli lingkungan. Dia akan jadi pendeta yang tidak peduli lingkungan. Dia akan jadi guru yang tidak peduli lingkungan. Dia akan jadi PNS yang tidak peduli lingkungan. Dia akan jadi apapun yang kita ciptakan. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu lah yang menentukan nasib mereka. Dengan apa? Budaya yang diciptakan di sekolah. Besok-besok jangan sampai di atas Tuhan tanya, ayo saat jadi kepala sekolah, apakah hal ini sudah kamu lakukan? Kenapa anakmu itu pemalas, banyak dipecat? Kenapa? Tuhan kan saya punya tugas itu urus guru-guru masuk ke dalam kelas. Tidak seperti itu. Ini Bapak Ibu. Ini motivasi. Urusan kebersihan ini bukan urusan lagi kita. Kenapa? Kita sudah akan bicara bagaimana menghasilkan produk hasil belajar. Urusan kita bukan urusan remeh-temeh yang ini. Tetapi kalau ini masih dalam program, artinya bahwa banyak sekolah seperti ini. Program kan di dalam dana BOS. Berapa persen bagi sekolah-sekolah yang sudah besar, muridnya di atas 300 di atas. Ya. Berapa persen digunakan untuk rehabilitasi ringan, untuk pengecetan, untuk atap, untuk plafon. Itu berapa persen? Itu saya sudah minta tim BOS untuk bikin seperti itu. Arkas Bapak Ibu akan ditandatangani jika melewati proses verifikasi. Banyak sekolah yang temuannya banyak sekali, ya. Ratusan. Makanya arkasnya harus dicek. Bapak Ibu, ini program yang pertama. Untuk SMK, Bapak Ibu catat ini ya. Link MX 8+I. Nah, link MX 8+I ini Bapak Ibu, yang pertama itu adalah kerjasama dengan IDUKA. Ini peningkatan kerjasama ini Bapak Ibu. Kerjasama kita bukan sebatas PKL,
Apalagi PKL tanpa MOU, itu salah. MOU Bapak Ibu harus diperbaharui. MOU-nya mau tentang apa? PKL 6 bulan. Banyak yang tidak lolos SMK Pusat Keunggulan ini ya, karena belum meyakinkan pemerintah pusat, dalam hal ini Dirjen Vokasi, untuk masalah ini. Link and match ini. Karena ini program nasional yang kita adopsi untuk diterapkan untuk semua sekolah, bukan hanya SMK Pusat Keunggulan. Bapak Ibu kepala sekolah wajib membaca ini. Nanti kalau sampai di sekolah kita akan diskusinya lah, link NMS 18 ini sudah sampai di mana. Ya. Jangan sampai saya tanya Bapak Ibu kepala sekolah di depan guru-guru, Bapak Ibu tidak tahu, nah ini repot. Ini disosialisasikan, dipahami kenapa. Ini program nasional yang diterapkan di provinsi kita. Nah, link and match itu yang pertama, peningkatan kerjasama dengan IDUKA. Ini link and match-nya seperti apa? Kurikulum Bapak Ibu yang Bapak Ibu susun, ini dibawa ke industri. Ini contoh yang baik. Ini tolong berdiri Bapak Bastian. Ya. Ini SMK pariwisata apapun sekolah Bapak Ibu tolong belajar di Pak Bastian. Ya. Pak Bastian. Kenapa? Ini sekolah yang Pak Gubernur sampai ke sana Pak Gubernur bilang begini, kalau ada SMK negeri yang seperti ini, ya, saya sekolah negeri ya, tapi saya harus angkat topi dari sisi pengelolaan pariwisata hebat, sadar wisata, ya, saya akui. Ya, apakah saya lakukan sama seperti Pak Bastian? Ya, saya lakukan. Tapi pencapaian Pak Bastian saya harus akui, bagus. Tiru. Apakah ini saya lakukan? Saya lakukan. Nah, kerjasama dengan industri seperti apa? Kurikulum Bapak Ibu bawa ke industri dan industri lihat. Kalau perhotelan bawa ke hotel, ya, untuk dilihat pembelajaran ini sudah tepat dilakukan atau tidak. Jangan sampai apa yang Bapak Ibu ajarkan, guru-guru Bapak Ibu ajarkan, ini tidak match dengan apa yang ada di industri. Kurikulum disesuaikan. Kalau kurikulum agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura, potensi di sekitarnya itu misalkan potensi padi, Bapak Ibu tanam vanili, di kurikulumnya ada vanili misalkan, tidak sinkron. Ini contoh. Bapak Ibu yang teknik komputer jaringan, yang diajarkan menggunakan Debian 7 misalkan, yang guru-guru ajarkan itu Debian 4, salah. Bapak Ibu yang BPIB, ini banyak guru-gurunya di sini, mengajarnya sudah yang dituntut industri ini adalah bagaimana menghasilkan gambar 3 dimensi, bukan 2 dimensi. Yang diajarkan di kelas masih 2 dimensi. Waktu anak-anak ini tamat, tidak dipakai di industri. Kenapa? Kompetensinya kurang. Link and match kurikulum. Berapa sekolah yang sudah lakukan seperti ini? Tolong angkatan. Ya, kalau SMK Pusat Keunggulan sudah. Ya, oke. Ini PR kita. Yang berikut, guru tamu dari IDUKA. Contoh, Bapak Ibu. Kita lihat di sini ada yang jurusan otomotif, ada otomotif. Banyak teknisi kita yang tamatan SD yang ada di bengkel-bengkel. Jujur, kita guru SMK, kita kepala SMK, mereka lebih cepat daripada guru-guru kita. Betul kan Bapak Ibu? Betul ya? Panggil mereka, siapkan dari dana bos, ajar guru-guru dan ajar siswa. Apakah ini sudah saya lakukan? Sudah. Apakah saat pusat keunggulan? Belum, tidak. Sebelum SMK Pusat Keunggulan ini sudah saya praktekkan. Panggil montir-montir itu, ajar. Pak, kalau ajar berapa? Daripada satu yang kita kirim belajar keluar, mending gurunya kita undang, diajar. Kalau tata boga, panggil chef, ajar. Kalau yang pertanian, banyak petani kita menanam jagung lebih baik dari SMK pertanian, menanam lombok lebih baik dari SMK pertanian. Betul ya Bapak Ibu? Pasti ada yang SMK pertanian. Oh, saya punya bagus. Oh, terima kasih. Ya. Kebetulan saya ini lahir di OSAO.
kemudian saya besar di OLBU. Kemarin waktu pertemuan dengan staf khusus gubernur, saya bilang begini. Pertemuan kebetulan hadir SMK Negeri 1 Solo, teman saya Pak Edo, untuk bikin bunga buah di lingkungan sekolah, bikin agrowisata, program agrowisata di sekolah. Banyak guru-gurunya bilang, tidak bisa, ini harus bikin pagar, bikin ini sih. Terlalu banyak berpikir. Tidak boleh seperti itu. Saya bilang begini, bapak kandung saya seorang guru SD pensiunan, satu orang saja. Makanya muncul satu program SMK Bangun Desa. Nah, praker ini Bapak Ibu, kalau mau jujur, kalau yang praker di kantor, itu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita? Anak, stempel ini dulu, anak antar surat dulu, bikin kopi dulu, sapu dulu. Sedikit yang mempersiapkan untuk, kalau dia administrasi perkantoran, sedikit yang mempersiapkan untuk mengelola arsip-arsip dan seterusnya. Duduk bersama bapak pembimbing di tempat praktek, ibu, kami mau anak-anak kita seperti ini. Apakah ini sudah 100% dilakukan di SMK 2? Tidak, saya harus jujur ya, tidak. Kenapa? Tidak semua kantor itu punya pemahaman yang sama untuk anak-anak itu bisa praktek dengan baik. Nah, caranya adalah Bapak Ibu begini. Memang kita kesulitan untuk cari tempat parkir yang tepat. Ya. Kita rubah dengan pola SMK membangun desa, parkirnya di desa. Apakah ini sudah saya lakukan? Sudah, Bapak Ibu. TKJ membantu desa untuk mengelola data miskin. Bahkan mereka melakukan PKL dengan dibayar. Kenapa? Mereka setiap hari mengumpulkan data dan mengentry data kemiskinan. Dibayar per desa berapa? 2,5 juta. Kemitraannya bisa dengan pola kemitraan seperti sekarang, tanam jagung panen sapi, yang agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Pak Yohanis, ini 385 hektar ya, bagus. Caranya dibuatkan dengan program PKL, Pak. Anak-anak ditugaskan di lahan itu untuk mengelola jagung itu dengan program PKL. Supaya pembelajaran Bapak Ibu dibuatkan dalam sistem blok. Kemudian PKL-nya dia urus jagung itu. Apakah hanya urus jagung saja? Disesuaikan dengan potensi wilayah. Yang pertanian, kalau di sana ada potensinya misalkan tanam kacang, tanam semangka di Rote, tanam bawang di Rote, kembangkan itu. Parkirnya ada di sana. Dilatih kerjasama untuk mengelola lahan-lahan yang ada. Nah, ini pola PKL kita yang baru. Apakah ini program provinsi? Tidak. Ini program kementerian yang kita urus. SMK Bangun Desa. Apakah ini sudah dilakukan oleh kita semua? Belum semua. Bahkan ada yang baru dengar. Nah, yang berikut Bapak Ibu, ini masih kurang. Peningkatan jumlah LSP dan sertifikasi kompetensi siswa. Bapak Ibu yang punya LSP saat ini angkat tangan. 1, 2. Ini PR nih Bapak Ibu. Di tiap kabupaten harus punya LSP. Dalam waktu dekat akan kita buatkan LSP. Ya, SMK 2 sudah punya LSP sudah. Ya, sudah menguji beberapa kali. Sudah mau diperpanjang. Ya. LSP ini penting Bapak Ibu karena LSP ini akan mengganti UKK dan ini yang diharapkan bahwa sertifikasi kompetensi ini penting sekali. Ya. Bapak Ibu bisa bikin jejaring. Saya lihat Pak Anies sudah ada jejaring dengan SMK 1 tapi masih pada pengujian. Ya. Jangan, Bapak Ibu dari Bapak Ibu harus punya di setiap kabupaten itu punya LSP. Programnya bisa dari dana BOS. Anggarkan, saya anggarkan pertama itu 50 juta. Bagi sekolah yang kecil pasti akan pusing. Kita boro-boro hitung 50 juta. Mau bayar gaji guru saja tidak bisa. Ya tidak dipaksa. Tetapi Bapak Ibu bisa siapkan asesornya. Kurang lebih ya berapa juta, 4 atau 5 juta. Ya. Nebeng dengan sekolah yang lain bisa dipakai dengan jejaring itu asesornya dari Bapak Ibu. Bisa dipakai untuk bisa menguji. Kalau Bapak Ibu yang belum mengerti yang saya omong tentang LSP, pulang baca. Baca link MS8 Flash ini, harus baca. Kepala sekolah harus meningkat kompetensi. Saya bicara mohon maaf dengan beberapa kepala sekolah, mereka bingung ini LSP ini apa, caranya bagaimana. Tidak boleh lagi. Kenapa?
Bapak Ibu dipercaya oleh Tuhan, ditempatkan di situ untuk jadi tempat bertanya. Kalau tidak tahu ya wajar, kita masih bisa perbaiki ya, kita masih bisa baca. Minimal kalau ditanya ya bisa buka Google sedikit ya. Oh LSP-nya bentuknya begini ya. Jangan sampai kami di provinsi itu hanya ditelepon setiap hari yang tanya, Bapak LSP ini bikin cara kemana? Bapak Ibu waktu kita ini sudah terbatas, ini teman-teman dari dinas ini terbatas waktu. Saya sampai sana baru saya tahu, oh, ternyata kerjanya pusing-pusing begini ya. Ya. Maksudnya apa? Hal-hal yang bisa kita cari tahu sendiri, tingkatkan literasi kita. Ya. Jadi nanti sebelum tanya, Bapak Ibu konsultasi, sorry, saya tanya, baca kok. Nah, kalau baca dulu baru kita diskusi. Supaya pembelajaran orang dewasa kan begitu. Baca dulu baru kita diskusi. Supaya bisa paham. LSP. Yang berikut Bapak Ibu pakai ini. Satu siswa, satu produk, satu semester. Produk ini bisa dihasilkan untuk semua mata pelajaran. Saya contohkan Bapak Ibu, bahasa Indonesia. Ya. Berapa anak-anak kita bisa pidato? Berapa anak-anak kita bisa susun pidato? Berapa anak-anak kita bisa baca puisi? Ini produk hasil belajar. Desain pembelajaran kita berbasis produk apa yang dihasilkan. Produknya adalah pidato. Pembelajarannya adalah membuat pidato. Hasil produknya itu ditampilkan. Oh, anak-anak ini bisa pidato dengan cara seperti ini. Agama. Berapa banyak anak-anak kita ya, gemetar saat berdoa. Bahkan tidak tahu berdoa. Belajarnya agama dari SD, SMP, SMA atau SMK. Ada yang salah dengan sistem pembelajaran kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena fokus pembelajarannya pada buku teks. Keliru. Fokus pembelajaran kita sejatinya diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Sejatinya ilmu pengetahuan itu seperti itu. Maka diminta guru-guru untuk petakan seperti apa kompetensi yang kita inginkan anak-anak kita. Kalau dia belajar agama, seperti apa hasilnya dia belajar agama? Anak-anak profilnya seperti apa nanti? Oh, anak-anak yang bisa mengamalkan ini. Itu tertulisannya. Tapi yang kelihatan apa? Dia berdoa tidak, misalkan dia berdoa tidak gugup. Dia bisa menyusun doanya dengan baik. Dia bisa berkhotbah misalkan yang Kristen. Dia punya pemahaman Alkitab yang baik misalkan. Nah, pola-pola pembelajaran kita diarahkan untuk menghasilkan produk-produk hasil belajar ini. Yang bahasa Inggris, berapa lagu yang diterjemahkan? Berapa abstrak yang dibuat dalam bahasa Inggris? Berapa rangkuman dalam bahasa Inggris? Desain pembelajaran kita diarahkan untuk produk-produk hasil belajar seperti itu. Kalau Bapak Ibu tanya seperti itu, kami punya buletin sekolah ISSN dari LIPI. Kenapa itu Bapak Ibu? Kenapa? ISSN dari LIPI itu artinya sudah lolos dari LIPI, lembaga LIPI. Anak-anak yang punya jiwa menulis, kita bikin komunitas jurnalistik. Ada gurunya yang dibayar khusus untuk itu. Kalau Bapak Ibu lihat YouTube kami ya, dibuat oleh anak-anak, YouTube macam-macam. Kemudian ada buletinnya yang terbit 3 bulan sekali. Itu supaya apa? Anak-anak itu dilatih menulis. Ini contoh-contoh ini Bapak Ibu. Contoh. Nah, Bapak Ibu 10 menit lagi. Bapak Ibu, ini harus diwujudkan. Bapak Ibu, biasanya kita dengar begini, ya, kita lupa nanti. Tapi mulai dengan pulang itu apa yang mau saya lakukan di sekolah saya. Jangan tunggu besok. Dan dilakukan dengan komitmen. Tidak boleh berhenti. Bapak Ibu, yang ini, yang di sebelah sini Bapak Ibu, ini jangan dulu ini karena ini masih coret-coret ya. Kenapa? Saya masih butuh waktu untuk menyusun indikator-indikator. Ke depan akan muncul ini Bapak Ibu tidak usah catat juga tidak apa-apa, karena ini akan jadi buku kerja Bapak Ibu. Nanti pengawas turun akan cek. Saya sudah rapat koordinasi dengan beberapa pengawas, akan cek green dengan safety school ini susah sampai mana.
Kalau tidak, targetnya ini saya sudah langsung tulis targetnya di sini Bapak. Misalnya ini kemarin saya tulis di Februari, tapi itu sudah lewat. Saya susun ini di Januari, ya, sudah lewat. Nah saya geser waktu. Waktu nanti supervisi itu saya minta pengawas untuk tidak supervisi pembelajaran. Kenapa? Jangan itu dulu. Ya. Hal-hal yang seperti ini. Nanti pengawas turun, Pak, yang green clean ini sudah sampai mana? Kalau tidak ya penilaian secara objektif. Jangan marah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu akan dapat teguran nanti. Akan ada surat teguran untuk program-program ini kalau tidak dilaksanakan. Dan saya komitmen Bapak Ibu. Saya komitmen. Sekali lagi, saya komitmen. Nah ini, Bapak Ibu. Yang berikut adalah peningkatan PAD. Kita ini dituntut 7 miliar Bapak Ibu. 7 miliar. Bapak Ibu yang dapat DAK ini dapat peralatan. Peralatan itu saya tidak mau disimpan di dalam kartu. Ya. Banyak peralatan di sekolah. Kemarin kita temuan BPKP disuruh, saya tidak sebut salah satu sekolah, disuruh setor 70 juta. Kenapa? Peralatannya di dalam kardus. Di dalam kardus. Nilai uangnya senilai barang itu 70 juta disetor. Saya bikin surat, saya jadi setor kembali. Kenapa? Kita butuh barang untuk praktek. Ada yang bilang begini, oh barang ini tidak kami butuh. Bapak Ibu keliru. Barang yang Bapak Ibu susun itu sekalipun tidak diminta itu dari list DAK itu secara nasional ada di ketentuan di peraturannya, itu barang dibutuhkan oleh sekolah. Pakai itu, fungsikan dengan mengembangkan unit produksi yang ada. Berapa yang akan dihasilkan? Kemarin itu sekolah hijau itu tidak boleh lagi kita bicarakan karena itu sudah selesai di 1 minggu. Apalagi sekolah DAK ini akan saya kunjungi. Kalau di sana jujur kotor, di sana tidak ringkas, manfaatkan musim hujan yang sementara ada. Pulang programkan setiap anak 1 pohon, apapun pohonnya ditanam di sana. Besok untuk pohonnya sudah bagus, gedungnya indah. Itu yang diingat. Waktu Pak Anies Obisoro ada di sini, ada radio kepala sekolah ya. Iya, kepala sekolah ya. Waktu itu satu. Jadi kepala sekolah kan Bapak Ibu pernah dengar itu kan, jadi sebelum jadi kepala sekolah kan pernah. Itu dah bos nanti makan sendiri. Ya. Soalnya ada perubahan ya di sekolah begini. Ya. Itu sah. Itu yang dibicarakan. Boleh saja, tidak kita semua tidak sempurna, pasti ada hal yang kurang. Tapi yang dibicarakan itu adalah waktu dia jadi kepala sekolah. Kami sekolah disiplin, kami sekolah hijau, anak-anak belajar dengan baik, anak-anak bisa begini, bisa begitu. Itu akan dikenal. Saya waktu datang tuh saya anak-anak tuh menangis sampai sekarang mereka tanya. Ya. Saya tambahkan lagi. Ya. Hari Senin itu kita upacara, hari Selasa itu baca kotak saran. Baca kotak saran itu di depan apel. Apa yang dilakukan? Dibaca. Guru atas nama ini tidak mengajar. Saya panggil guru. Betul? Kalau betul perbaiki. Kalau tidak betul, ya. Kalau tidak betul, klarifikasi. Hari Rabu hari jaga tanaman. Setiap hari Rabu mereka pergi ke tanaman masing-masing, lihat ada irigasi tetes tidak di sana. Kalau hari Kamis ada kelas inspirasi, mereka akan cerita. Ya. Mereka akan cerita seperti apa pengalaman. Misalkan yang sering datang pagi dia akan cerita. Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian di depan 1000 orang dia akan cerita. Pagi-pagi ini yang saya lakukan, ini yang saya lakukan, ini yang saya lakukan. Saya datang ke Papua. Hari Jumat, hari kebersihan. Hasilnya apa Bapak Ibu? Prestasi nasional 7 juara nasional, 3 partisipasi internasional. Ada anak kami salah satu ke gedung PBB, namanya Priscilla Mariana. Ini Pak Teddy ada di sana. Pak Teddy kalau tidak percaya tanya Pak Teddy. Itu anak kami. Jadi Menteri Sinari ada di YouTube, diliput di TV. Ini Pak Teddy punya keponakan. Nanti tanya. Ada 3 partisipasi internasional dan 7 prestasi nasional. Bapak Ibu, ini motivasi. Tidak ada pertanyaan, saya harus jalan. Ya. Kita bisa diskusi lewat telepon. Pastikan bahwa Bapak Ibu mengelola dana dengan baik. Dan pastikan ada unit produksi, ada setoran PAD dari unit produksi yang ada. Kemudian yang terakhir, laksanakan yang bisa dilaksanakan dalam 1 minggu. Dan harus ada perubahan dari hari ke hari sampai akhir. Bapak Ibu
jadi kepala sekolah. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Saya langsung mau cuci pagi, langsung ke belajar. Waktu saya hanya 1,5 jam dari sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabid. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Pak Kabid yang memberikan motivasi yang sangat luar biasa untuk kita semua. Saya percaya Pak Kabid, ini sekolah-sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir di sini ini pasti dia punya sekolahnya sudah bersih hijau semua. Betul tidak? Betul dong? Iya. Ini Pak. Jadi ini mereka sudah jawab Pak. Bilang betul sekolahnya bersih hijau. Berarti Bapak, berarti kita agendakan nanti Bapak harus kunjung ke sekolah-sekolah mereka ini. Siap dong? Siap. Oke, kita tangan lagi untuk semua. Iya, terima kasih. Jalan selamat sampai tujuan. Hi guys, if you want to see more videos on this channel, don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.